Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar viewers? Perkenalkan, saya Agustri Yolanda Putra dengan NIM 21031114 dari Pendidikan Biologi 2021. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan, yaitu konveksi tekstil underscore, yang merupakan tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ariniati, SPD MPD. Berikut adalah logo produk yang saya gunakan, yaitu konveksi tekstil. Dalam video kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu latar belakang, kemudian yang kedua analisis SWOT, yang ketiga ada strategi perusahaan, yang keempat gambaran umum produk, yang kelima ada metode pelaksanaan, yang keenam ada anggaran biaya, dan yang ketujuh ada lampiran. Oke, kita bahas yang pertama, latar belakang. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini telah mendorong timbulnya pengusaha-pengusaha kecil dan menengah baru. Industri kecil adalah termasuk bentuk perekonomian rakyat Indonesia yang apabila dikelola dengan baik, maka dapat membantu memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Apabila sudah dipenuhi kebutuhan yang satu, maka timbul kebutuhan yang lain. Begitu pula dengan kebutuhan sandang, maka usaha konveksi semakin pesat perkembangannya dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pertumbuhan industri kecil yang bergerak di bidang konveksi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk usaha perseorangan dan termasuk dalam jenis usaha industri, konveksi merupakan salah satu pilihan usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki modal yang besar, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat serta income keluarga. Berikut adalah paparan analisis SWOT dari usaha konveksi tekstil underscore. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Usaha konveksi ini yang jelas itu milik sendiri ya, usaha milik pribadi, tidak memerlukan modal yang besar, memiliki pasar yang cukup luas, tidak ada batasan gender terhadap pasar konveksi. Kemudian usaha konveksi dapat dikerjakan secara full time ataupun part time. Kemudian teknik pemasarannya fleksibel. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Minat masyarakat itu mulai berkurang. Kita dituntut untuk mampu menjaga kualitas barang. Kita juga harus mampu mengikuti tren, model, perkembangan zaman. Masalah utamanya adalah harga bahan baku itu tidak stabil. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang. Tidak memerlukan modal yang besar. Lebih dekat dengan konsumen karena kita dapat berinteraksi secara langsung. Kemudian yang ketiga, agenda pesanan selalu berulang tiap tahunnya. Yang keempat, media online sedang digandrungi. Jadi kita berusaha bekerja sama dengan media-media online untuk memasarkan produk yang kita tekuni. Yang keempat ada ancaman atau threat, kurangnya tersedia lahan, persaingan yang ketat, tren yang mudah dan cepat berubah-ubah, serta harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya kita akan bahas tentang strategi perusahaan. Yang pertama itu ada sosial media. Sistem marketing menggunakan media sosial baik melalui WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kerjasama. Kerjasama dengan orang-orang yang berpotensi meningkatkan peminat terhadap produk seperti orang terkenal di media sosial atau selebgram secara luas. Yang ketiga strateginya adalah video konten. Video promosi yang akan disebar melalui sosial media, launching, exhibition, dan personal sharing. Yang keempat ada poster dan brosur. Promosi menggunakan poster advertising, brosur, spanduk yang akan disebarkan di lingkungan sekitar seperti kampus, instansi yang menjadi target pasar, maupun di jalan raya. Kemudian strategi yang kelima adalah personal promotion. Kita akan mengadakan promosi setiap awal bulan dengan cara adanya penjualan diskon buy 2 get 1 free ataupun pengurangan harga produk untuk menarik minat para konsumen. Gambaran umum. Bidang usaha yang dikembangkan adalah konveksi, suatu bisnis yang digemari oleh masyarakat dalam berbagai bentuk dan olahan yang beraneka ragam. Kami menciptakan inovasi terbaru terkait dengan cara berpakaian masyarakat yang dikombinasikan dengan tren zaman sekarang.
Produk dari usaha ini berbentuk bahan sandang yang menyediakan inovasi baru yang mempunyai bahan dan kualitas yang bersaing tentunya. Keunggulan dari produk ini yaitu sebagai produk dengan desain yang menarik. Keunikan produk ini yaitu konsumen dapat memesan sablon yang menarik sesuai keinginan pribadi. Inovasi produk terdiri dari baju, celana, hijab yang sesuai dengan semua kalangan umur. Perencanaan bisnis dengan modal awal lebih kurang yaitu 5 juta rupiah. Merestok produk 300 helai per bulan dengan penjualan 35.000 sampai dengan 150.000 per piecesnya. Sasaran konsumen kita adalah masyarakat umum, siswa, mahasiswa, event seperti bazar, expo, dan kegiatan lainnya. Juga pegawai atau institusi pemerintah yang terdiri dari berbagai pekerja, misalnya pegawai bank, guru, perusahaan, dan lain sebagainya. Metode pelaksanaan. Konveksi gaya berpakaian zaman sekarang dikemas dan dipasarkan dengan box. Box akan dibuat semenarik mungkin dan diberi informasi mengenai produk. Pemasaran perdana pada usaha ini berada di wilayah Sumatera Barat, yaitu di Kota Padang. Lebih tepatnya di UNP dan sekitarnya. Untuk saat ini, usaha konveksi gaya berpakaian zaman sekarang merupakan salah satu, bahkan satu-satunya usaha yang menjadi tren di zaman kontemporer. Namun usaha ini telah banyak beredar di Kota Padang sehingga persaingan usaha ini termasuk lumayan berat. Dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama ada ekonomi. Usaha yang bergerak di bidang fashion yang bisa membawa dampak baik bagi nilai ekonomi mahasiswa sembari menjalankan pendidikan di kampus. Di samping itu juga belajar menjadi seorang wirausahawan muda yang menghasilkan uang sendiri atau tambahan penghasilan, dan tentunya harus tekun menjalankan usaha ini agar hasil yang didapat optimal dan maksimal. Yang kedua ada dampak sosial. Dengan adanya wirausaha ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan serta dapat mengembangkan usaha di tengah masyarakat sehingga faktor sosial seperti pengangguran dapat diminimalisir dan dapat meningkatkan ekonomi bagi pengusaha pakaian. Berikut adalah anggaran biaya. Pertama itu ada produk penjualan. Anggaran biayanya ada Rp3.500.000. Kemudian untuk tenaga kerja ada Rp500.000. Untuk sarana dan prasarana Rp500.000. Dan dana tak terduga itu anggarannya Rp500.000. Sehingga jika ditotalkan semuanya berjumlah Rp5 juta. Berikut lampiran produk dari usaha konveksi tekstil _ Oke, sekian dulu presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.